Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Usia saya udah hampir kepala 5. Kok agak sulit ya menghafal atau belajar? Ada yang bilang katanya susah belajar itu banyak dosa. Saya lihat itu di TikTok, Ustadz. Mohon penjelasan. Ya sebenarnya kalau yang mengatakan susah belajar itu karena banyak maksiat, kan banyak ahli-ahli maksiat yang jadi ilmuwan. Benar nggak sih? Ada yang banyak itu suka mabuk kan gitu. Tapi profesor bidang fisika. Suka ke diskotik kan gitu. Profesor bidang sosiologi. Apa benar maksiat itu bikin kita bodoh? Nah, itu yang harus dikritisi. Benar nggak sih? Maksiat itu bikin kita bodoh. Ataukah kecerdasan itu ada kaitan dengan genetik kita? So, ibu punya 3 anak. Beda-beda kecerdasannya. Ada yang cerdas dalam bahasa. Ada yang cerdas dalam motorik. Wah, olahraga ketangkasan itu dia gampang bisa. Nah, itu kecerdasan motorik. Nah, ada lagi kecerdasan linguistik. Dia mah kalau belajar bahasa cepet gitu loh, ya. Nah, ada kecerdasan logik yang bersifat ngitung-ngitung itu dia jago. Jadi setiap orang itu punya kecerdasan, ya, gitu. Kalau ibu sekarang susah hafal Al-Quran, susah mengerti kalau belajar, ya boleh jadi ada faktor usia. Karena usia itu mempengaruhi, ya. Makanya ada ungkapan peribahasa yang mengatakan bahwa belajar di waktu muda seperti melukis di atas batu. Belajar sesudah tua seperti melukis di atas air. Apakah kalau Anda usia 60, 50, usia pensiun, ya, otak tidak lincah lagi, apakah itu banyak dosa dan maksiat? Belum tentu juga, gitu loh, ya. Jadi kalau menurut hemat saya, ungkapan yang mengatakan kita susah hafal Quran, kita susah memahami pelajaran, itu karena maksiat, tidak 100% benar. Buktinya apa? Ada ahli-ahli maksiat, jadi ilmuwan-ilmuwan hebat. Harusnya kan mereka bodoh-bodoh dong. Ya suka mabuk, suka diskotik, ya nggak sih? Ahli maksiat kan? Seks bebas. Tapi kenapa jadi ilmuwan? Harusnya mah enggak kali. Nah gitu ya. Nah jadi maksud saya, yuk kita ini ketika membaca sesuatu, apalagi dari TikTok, ya kan gitu. TikTok itu nggak bisa jadi rujukan. Kalau ada mahasiswa ya menulis skripsi rujukannya TikTok, wah sama dosennya dicoret itu. Jadi jangan sampai kita menjadikan TikTok sebagai rujukan. Nah jadi dengan demikian bahwa kita setuju harus meninggalkan dosa dan maksiat. Harus dosa maksiat supaya hati kita bersih, dan dengan demikian semoga pikiran kita bersih, pikiran kita jernih, ya, dengan dosa dan maksiat yang kita tinggalkan. Tapi kalau Anda pelupa, Anda susah ngapalin, belum tentu sebabnya dari maksiat, belum tentu. Ya memang tingkat kecerdasannya segitu. Atau Pak Amda dulu mah saya teh gampang ngapalin teh. Sekarang mah susah ya, apa saya banyak dosa? Ya enggak tuh Bu lah, saya bilang Ibu gampang mencerna pelajaran dari dosen teh kan umur Ibu 20 ya. Sekarang Ibu berapa? 58 Pak Am. Ya tuh. Ya, mobil juga kalau udah sekian puluh tahun mah digas tuh bukannya kenceng malah ngeden kan gitu. Bener nggak sih? Anda punya mobil makin tua ya pasti banyak yang harus diganti. Digas juga bukannya melesat malah ngeden gitu kan. Nah otak juga sama lah gitu. Nah jadi dengan demikian
saya menggarisbawahi seperti itu. Bukan berarti kita terus dosa maksiat, enggak juga. Ya tentulah kita sepakat dosa dan maksiat harus dijauhi. Hanya saya memberikan kabar gembira bagi Anda-Anda yang susah ngapalin Quran, susah menangkap pelajaran, itu belum tentu dari kemaksiatan. Belum tentu. Ya boleh jadi karena kadar intelektual kita, kadar akal kita memang menurun. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Yang ada di tanganmu akan habis. Jadi kecerdasan kita tuh akan menurun. Ya, fisik kita kekuatannya akan menurun. Kulit kita akan keriput. Rambut kita akan memutih. Termasuk otak kita. Otak kita juga akan mengalami penurunan. Loadingnya jadi lama gitu. Ya, gitu. Tugas kita memperlambat penurunan otak kita, yaitu dengan cara kita kasih challenge terus, tantangan terus, supaya otak kita kerja. Nah, dengan otak kita kerja, semoga penurunannya tidak terlalu cepat. Fisik kita harus dikasih challenge, bergerak, supaya apa? Penurunannya tidak terlalu cepat. Kan gitu ya. Tugas kita mah bukan menahan penurunan, tetapi memperlambat penurunan. Penurunan apa? Apapun. Metabolisme pasti mengalami penurunan. Ya enggak? Intinya yang ingin saya tegaskan, tidak selamanya Anda jadi pelupa, Anda susah mencerna pelajaran, Anda susah menghafal, itu karena dosa. Belum tentu. Boleh jadi karena memang faktor usia. Ya. Wallahu a'lam bishawab.